نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Radio Dakwah Mas FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita pada kesempatan kali ini bahkan Allah bisa hadir dalam kajian rutin kita di Masjid Al-Hidayah yang kita banggakan ini. Semoga ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Dan kesempatan kali ini yaitu Ahad yang keempat, kita akan lanjutkan pembahasan tentang tarbiyatul aulad fi dhawil kitab was sunnah, ilmu tentang didikan anak menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Pada kesempatan pagi ini kita sampai pada poin yang ke-8, halaman 97, yaitu memberi nama dan kunyah yang baik kepada anak. Beri nama dan kunyah yang baik kepada anak. Nama itu ada alaqah, ada kaitan, ada hubungan dengan kesolehan anak-anak kita. Ya, ada ta'thir, ada pengaruh baik dan buruk sebuah nama kepada al-musamma, kepada yang dinamai. Maka jangan sembarangan, tidak diperbolehkan sembarangan dalam memberi nama anak. Anaknya harus bagus dan tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang. Bisa jadi maknanya yang menyimpang, ya. Atau mungkin namanya terlalu tazkiyah, memuji diri, atau maknanya mungkin mengandung makna yang tidak bagus, ya. Seperti dulu hadis yang pernah kita sampaikan, ada orang tua di zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mana dia mengeluhkan anaknya yang nakal atau durhaka kepada Khalifah Umar. Khalifah pemanggil anak dan bapak ini karena
dianggap sebagai hakim, maka nggak bisa satu pihak, jadi dua pihak, anak dan bapak dipanggil. Lalu anaknya ketika dilaporkan oleh orang tuanya sebagai anak yang tidak berbakti, anak yang durhaka, anaknya nggak terima. Lalu dia berkata pada khalifah, bagaimana dengan hak orang tua atau kewajiban orang tua kepada anak? Wahai khalifah, apa saja haknya? Di antara hak, ada kewajibannya atau hak anak terhadap orang tua adalah diberi nama yang baik. Dan pada waktu itu anak tersebut dikasih nama binatang. Namanya Ju'al. Namanya Ju'al. Ju'al itu artinya wawung. Binatang yang ngereketi pohon kambil, kelapa, wawung. Maka kata Umar, ya kamu juga orang tua yang durhaka. Ya, orang tua harus memperhatikan hak anak, diantaranya memberi nama yang baik. Jadi anak itu ya, diantara haknya kepada orang tua adalah diberi nama yang baik, yang indah. Maka Umar bin Khattab mengkritik bapak tadi yang udah ngasih nama anaknya dengan nama yang tidak baik, Ju'al, ya. Nama binatang pengganggu, serangga pengganggu. Ya, anaknya ya jadi pengganggu. Panggil dengan panggilan Ju'al. Kayak ini juga berdampak kepada kelakuan si anak itu sendiri. Baik. Syekh mengatakan di sini di antara hak anak yang harus ditunaikan oleh ayahnya adalah memberi nama yang baik kepadanya. Ini dilakukan bisa di hari ke-7 kelahiran. Antara adab ya, di hari ke-7 kelahiran anak adalah salah satunya diberi nama. Tapi misalkan memberi nama di awal hari kelahiran juga tidak masalah. Diperbolehkan. Seperti Rasulullah SAW memberi nama putra beliau yang bernama Ibrahim itu di awal kelahiran Ibrahim, bukan di hari ke-7. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Sesungguhnya kalian semua pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian. Ini alasannya nama harus bagus. Karena nanti di hari kiamat nama kita ini akan dipanggil. Wa asma'i abaikum, dan nama bapak-bapak kita. Fahsinu asma'akum, maka baguskanlah nama kalian. Hadis sahih riwayatnya Imam Abu Dawud. Ini nama yang bagus, nama anak terus diikuti bapaknya. Bapak ini harus dilekatkan ke nama anak tersebut. Supaya anak ini tahu bahwa bapaknya itu ada selalu menyertai namanya. Ini harus digalakkan, harus dibiasakan. Anak saya semua di belakang ada Hasannya. Orang Jawa mungkin nggak kenal marga. Gitu. Jadi kita mau bikin marga. Gitu. Marganya Hasan. Jadi Hasan ini melekat di nama semua anak saya. Bahwa dia ini anaknya Hasan. Dan dia harus tahu nama bapaknya. Banyak juga orang-orang Arab juga begitu. Bahasa lama, ya, Ba Mu'alim itu nama bapak, nama kakek. Ya, supaya anak ini tahu bahwa nama orang tuanya, nama bapaknya, nama kakeknya itu
selalu melekat di nama anak itu. Jadi nggak panjang-panjang nama dalam Islam itu. Misalnya Muhammad, ya, Hasan, ya, kemudian nama bayi siapa. Gitu. Jadi nama anaknya cuma Muhammad. Hasan ini nama bapak. Jadi yang kedua itu nama bapak. Seperti Imam Ahmad bin Hambal. Hambal itu kan mbahnya. Ahmad bin Muhammad ibnu Hambal. Jadi nama ayah harus kalau bisa melekat di anak. Supaya anak ini ngerti nasabnya. Jadi nama ayah itu lekatnya ke anak bukan ke ibunya. Jadi nggak boleh istri kita itu ngasih nama di belakangnya itu nama suaminya. Jadi kesannya nanti kayak sinten? Kayak bapak gitu. Padahal itu suami. Istri saya ngasih nama belakangnya ada Hasannya. Itu baiknya ditinggalkan. Hasan itu milik anak-anak. Istri kita ya ngasih nama bapaknya. Bapaknya Ahmad. Bukan suaminya. Mungkin romantisan kali ya. Jadi suka nama suami itu taruh di belakang nama istri. Itu ditinjau oleh para ulama. Lebih baik ditinggalkan. Karena mengesankan bahwa suami ini bapaknya, padahal dia suami. Nah, jadi susunan nama itu juga harus dikonsultasikan. Kalau memang kita belum mengetahui ya gramatikal atau tarkib dalam bahasa Arab nahwu sharh. Kadang kita asal comot, bahasa Arab gitu. Wah ini di Al-Quran bagus nih, jadikan nama. Ya, seorang teman dulu, mondok ya, namanya itu Minal Khosirin. Minal Khosirin. Dari mana dapat nih di Al-Quran? Gitu. Minal Khosirin. Termasuk orang-orang yang merugi. Itu dia udah mondok, ngerti bahasa Arab, tambahi laisa di depannya. Laisa minal khosir. Bukan termasuk orang-orang yang merugi. Jadi harus dikonsultasikan juga bahasa Arab. Orang tua kita itu niatnya baik. Tapi kadang asal comot tadi. Di kampung saya juga ada namanya mufsidin. Mufsid, ngertos artinya mufsid. Perusak. Haji, terus depannya tambahin nama Haji Mufsidin. Syekh Mufsid itu Syekh sami Pak. Nama tambahnya Haji Mufsidin. Ini baiknya digantos. Jadi Mufsidin itu perusak. Takutnya dia jadi perusak. Jadi nama-nama yang gak pas artinya itu juga harus dirubah. Orang kok mergo kabotan jeneng. Jadi di Jawa ini ada istilah nama kabotan jeneng. Mungkin namanya terlalu muluk-muluk, terlalu bagus. Bocah gak patut nampa jeneng kuwi. Akhirnya loro-loronen. Akhirnya loro-loronen sawanen. Sering sakit, gak sembuh-sembuh. Terus dikasih pejangan sama dukun, ini kabotan jeneng. Ini khurafat. Ini mitos. Gak boleh diyakini orang sakit atau apa karena jenenge. Gitu. Gak boleh. Kalau meyakini seperti itu nanti jatuhnya ke kesyirikan. Kesyirikan. Saya dulu waktu kecil itu sakit-sakitan. Kata orang tua, kata mbah juga. Ada yang bilang jenenge kabotan, jenenge Hasan Basri. Kabotan. Saya pernah beli tiket itu ditanya namanya Hasan Basri itu banyak yang tiket itu paket. Ini orang pundi gitu. Hasan Basri dikira bukan orang Indonesia. Lalu dulu itu bapak minta kepada seorang dai waktu itu namanya Mbah Bani Subani rahimahullah. Seorang dai di
kliwonan beku saya. Ya aku dua anak lanang ini tolong jenengke. Beliau habis baca buku, ada ulama namanya Hasan Basri. Jenengke iki wae ben dadi ulama. Sampai sekarang masih jadi santri. Santri Ibnu Abbas dan Darul Qura. Dianggap ke Kabupaten Jeneng mau diganti waktu itu. Bapak saya ora ono istilah Kabupaten Jeneng. Jadi itu tradisi yang nggak boleh diikuti sehingga harus ada ruwata, ada bancaan ulang, diganti jenenge mergo Kabupaten Nyandang Jeneng. Jadi merubah nama itu bukan itu alasannya. Tapi karena memang nggak benar maknanya dan ada unsur-unsur ya mungkin ada doa, ada penamaan yang nggak bagus. Seperti di sini dicontohkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yughayyiru al-isma al-qabih. Bahwa Rasulullah SAW itu biasa merubah nama yang buruk dirubah menjadi nama yang baik. Nabi pernah merubah nama Abu Bakar bin Abdul Ka'bah menjadi Abu Bakar bin Abdullah. Abdul Ka'bah syirik. Dia menisbatkan penghambaan kepada selain Allah, ya harus dirubah. Abdurrahman bin Auf dulu namanya bukan Abdurrahman tapi Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Terus diganti sama Rasulullah SAW dengan Abdurrahman, hambanya Allah Ar-Rahman. Nabi juga pernah merubah nama seorang wanita yang namanya Asyiyah. Asyiyah itu wanita yang pendosa, wanita yang Asyiyah, yang maksiat. Asoya Asyiyah. Ya. Kalau nama istrinya Fir'aun itu pakai Hamzah, nggak pakai Ain. Terus pakai sin kecil, Asyiyah gitu. Kalau ini Asyiyah, Ain angkat, terus sod, ya artinya wanita yang selalu bermaksiat. Lalu dilubah sama Rasulullah SAW dengan nama Jamilah. Nama yang indah. Jadi memang ada beberapa nama yang dilarang. Itu nama yang mengandung unsur dewa atau Tuhan-Tuhan selain Allah. Beri nama anak Wisnu atau Krishna. Ana dan kartun nggih, kartun Krishna. Bapak ibu seneng nonton kartun Krishna. Anaknya dinamai Krishna atau Sri, Dewi Sri. Maka baiknya dirubah. Bisa menggunakan kunyah niku wau. Kunyah itu nama hijrah, nama panggilan yang menggunakan awalan abu kalau laki-laki atau ummu kalau perempuan. Ini ada ikhwan kita namanya Sri Hadi. Kondangin apa? Abu Aska. Mantap. Dia gak celuk Sri lagi. Gak mau dia. Gak noleh Abu Aska. Abu Aska. Bapaknya Aska. Dan kunyah itu gak harus punya anak. Gak harus berkeluarga dulu. Jomblo-jomblo. Bahkan tadi nama anak yang baru lahir itu bisa dikasih kunyah. Padahal dia belum punya anak. Jadi memasang nama kunyah itu sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Uqnu." Pasanglah nama kunyah. Wala taknu bikunyati, tapi jangan pakai kunyahku katanya. Kunyahnya Rasulullah itu nama apa? Abu Qasim. Rasul itu Abu Qasim. Nah, kita nggak boleh pakai nama Abu Qasim. Walaupun anak kita Qasim. Pakai alternatif anak yang lain. Kita punya anak namanya Qasim, ada Muhammad. Maka pakai Abu Muhammad. Jangan pakai Abu Qasim. Walaupun benar kita ini bapaknya si Qasim. Tapi Rasul bilang jangan pakai Abu Qasim karena itu kunyah.
Dan kalau perempuan diawali dengan ummu. Ya. Laki-laki juga bisa diawali dengan ibnu, anaknya, bapaknya. Bapak saya Ahmad, ibnu Ahmad. Atau bintu jika bagi perempuan, bintu Ahmad. Itu alias. Kunyah ini adalah, ada bilang nama hijrah. Tapi ini memang ada perintah dari Rasulullah SAW. Berarti ini sunnah. Dan jangan disalahgunakan. Jangan disalahgunakan untuk memperbanyak alias gitu. Tapi niatnya memang niatnya yang baik. Ya, namanya mungkin Jawa, artinya mungkin kurang pas. Maka diperkenalkan dengan nama yang lebih Islami. Islami dan sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Yaitu menggunakan nama kunyah. Nama para ulama menjelaskan dalam seperti dikatakan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maulud bahwa nggak harus bahasa Arab. Harus bahasa Arab. Bahasa apapun asal bagus. Maknanya maka itu diperbolehkan dan nggak perlu diganti. Seperti di Jawa ada nama Bejo. Bejo artinya bagus. Untung Joko. Gak usah diganti kalau memang udah bagus. Jadi nama Islami itu nggak harus Arabi. Islami itu nggak harus Arab. Bisa dengan nama para anbiya, para nabi, para rasul dari Adam sampai Muhammad SAW. Tapi kita dilarang memberi nama dengan nama malaikat. Tasammu bi asma'i anbiya'ikum wala tasammu bi al-malaika. Jadi berilah nama anak-anakmu dengan nama para nabi, tapi jangan memberi nama dengan malaikat. Ini sebagian para ulama mempermasalahkan hadis ini, sehingga ada yang berpendapat boleh, seperti Imam Malik. Ya. Ada yang berpendapat makruh. Ada yang merinci, kalau malaikat ini memang nama-namanya adalah umum dan jamak dipakai manusia juga, maka nggak masalah. Seperti Mikail. Ya. Kalau Israel nggak ada loh, Pak. Nama Israel itu nggak ada di Al-Quran dan Sunnah. Nama Israel itu nama Israelia. Tapi udah kadung masyhur. Udah kadung apa? Terkenal. Nama malaikat pencabut nyawa itu yang disebut dalam hadis adalah malakul maut. Malakul maut, malaikat maut. Ini enggak ada istilahnya Israel atau yang lain. Dalam hadis Nabi Musa alaihissalam bahwa beliau pernah didatangi malaikat, itu redaksi hadisnya Ja'a al-malakul maut. Datang malakul maut, bukan Ja'a Israel. Ya. Datang malaikat maut kepada Nabi Musa. Waktu itu Nabi Musa ya tidak kenal. Karena malaikat maut ini menjelma dalam bentuk manusia dan menawari Musa untuk mati. Ya, Nabi Musa ya ditawari orang nggak dikenal untuk mati, ya Nabi Musa nggak terima. Akhirnya dipukul, tampar mukanya ini oleh Nabi Musa alaihissalam, faqa'at ainah, sampai ucul mencelat matanya malakul maut itu. Waja'a ila rabbih, malakul maut itu kembali ke Allah dan bilang, arsaltani ila abdin la yuridul mauta. Engkau mengutusku kepada seorang yang belum ingin mati ya. Faraddat basar. Lalu Allah mengembalikan matanya, faraja'at ila Musa alaihissalam, memberitahu bahwa aku ini malakul maut. Baru Nabi Musa di situ bersedia meletakkan tangannya di atas matnis daur, punggungnya sapi, dan bulu yang nempel di tangan Nabi Musa sejumlah itu
Itu adalah sisa umurnya Nabi Musa dan setelah itu harus siap dicabut nyawa. Jadi di situ hadisnya adalah malakul maut. Jadi bukan Israel. Jadi penamaan manusia dengan nama malaikat ada yang merinci seperti itu. Kalau Jibril nggak boleh. Karena nggak pernah dinamai untuk manusia sedulu dan sekarang. Nggak boleh namanya Jibril. Gitu. Baik. Kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh nama-nama yang boleh digunakan. Rasulullah SAW bersabda, Inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullahi wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama-nama kalian yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan Rasul juga bersabda, tasammu bi asma'il anbiya. Namailah anak-anak kalian dengan nama-nama para nabi. Wa ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai Allah itu Abdullah dan Abdurrahman. Wa asdaquha. Nama yang paling tulus, yang paling jujur. Harisun wa Hammam. Haris wa Hammam. Haris itu pejuang, pekerja keras. Hammam itu orang yang pemberani, yang semangat, yang energik. Jangan salah tulis ya, pakai H. Hammam, hammam, toilet. Pakai H. Ada yang pakai H, ada yang pakai H. Yang benar itu H, hammam. Jangan pakai H, nanti kamar mandi artinya. Ini uniknya dalam bahasa Arab tuh begitu Pak, salah huruf udah beda jauh arti. Wa akbahuha, dan nama yang paling buruk adalah harbun wa murrah. Harbun dan murrah. Harb itu artinya perang. Ribut aja biasa. Ada orang namanya ribut. Ya diganti ribut. Ruwet. Atau murrah. Murrah itu pahit. Ya. Maka dulu di zaman Rasulullah SAW, Rasul pernah mau memerah susu onta. Ya. Hadis riwayatnya Imam Hakim. Sahih. Kemudian di samping Rasul ini ada banyak para sahabat. Terus Rasul menawarkan, siapa yang mau memerahkan susu onta untuk saya? Datang seorang sahabat. Ditanya, man masmuk? Siapa namamu? Ismi murrah, namaku murrah. Pahit artinya. Rasul bilang, uqud, duduk. Ya, duduk. Enggak jadi Nabi. Lihat namanya enggak jadi. Terus datang lagi. Siapa lagi yang mau ini? Ya, datang. Masmuk, Nabi nanya namanya. Ismi Jamroh, namanya Jamroh. Jamroh ini ku mawo. Jamroh ini mawo, bara api. Nabi uqud, duduk. Terus datang orang yang ketiga, Nabi nanya, siapa namamu? Namanya Ya'is. Ya'is itu hidup. Ini yang riwayatkan hadis ini. Ya'is al-Ghifari. Ya'is al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nabi bilang, silahkan perahkan susu onta untuk saya. Jadi 3 orang ini kompetensinya sama. Kemampuannya sama. Si Murrah ya bisa merah susu. Jamroh juga bisa. Tapi Nabi menyerahkan tugasnya kepada siapa? Kepada namanya yang bagus. Yang Ya'is. Nabi menyarankan supaya Murrah dan Jamrah tadi untuk mengganti namanya dengan nama yang bagus. Roh pahit ya. Dan diriwayatkan dalam sebuah riwayat ya, Sa'id bin Musayyib ini pernah meriwayatkan dari bapaknya bahwa Nabi pernah bertanya kepada beliau, bapaknya Sa'id bin Musayyib. Masmuka, siapa namamu? Qala Hazan. Namaku itu Hazan. Hazan itu orang yang selalu sedih, orang yang sukar, yang sulit hidupnya. Faqala Nabi SAW, bal anta sahlud.
namamu itu Sahal. Gantilah namamu dari Hazan menjadi Sahal. Sahal itu artinya mudah. Kata bapaknya Imam Sa'id bin Musayyib, la ughayyiru isman sammani abi. Sammani abi. Aku tidak akan merubah nama yang sudah diberikan oleh bapakku. Dia nggak mau merubah nama, saran dari Nabi, memilih untuk nama-nama yang diberikan oleh bapaknya. Padahal namanya artinya itu jelek. Apa kata Sa'id bin Musayyib? Ya, ini cucunya. Jadi ini anaknya ya. Dia bilang famazalat fina khuzunatun ba'du. Setelah itu kesedihan itu selalu bersama kami. Jadi karena bapaknya nggak mau ganti Hazan menjadi Sahal, ya, nama yang sedih, yang sulit tadi menjadi nama yang mudah, ya. Maka nama ini berpengaruh kepada kehidupan anak turunnya. Kata Imam Sa'id bin Musayyib, setelah itu kesedihan selalu bersama kami. Ini nama itu ada taktirnya juga, ada pengaruhnya juga. Ibnu Battal mengomentari hadis di atas. Di dalam hadis tersebut terdapat penjelasan bahwa perintah untuk merubah nama menjadi lebih baik, ya, dari sebelumnya itu tidaklah wajib namun dianjurkan. Jadi ini ada yang nggak mau merubah, nggak wajib. Tapi saran itu juga bagus, maka perlu dilakukan. Nama bisa berefek kepada kehidupan seseorang. Coba kalau nama anak kita itu kita namai yang jelek tadi. Terus di akhirnya dibully sama teman-temannya. Namanya jadi olok-olokan. Kan akan ngefek kepada psikologi anak itu. Akan berdampak kepada kejiwaan anak itu. Sehingga berpengaruh, dia murung terus, dia merasa depresi, tertekan. Karena namanya jadi bahan olok-olokan. Sehingga mempengaruhi kehidupan anak itu. Awalnya semangat jadi ngelukro. Awalnya dia energik menjadi malas. Karena dampak dari pembulian atau olok-olokan dari kawan-kawannya tadi. Karena namanya jelek. Saya dulu pernah punya santri namanya itu Sarajevo. Sarajevo. Ini nama tokoh apa Anda nggak ngerti. Serbia ya. Atau apa lah gitu. Itu jadi olok-olokan sama kawan. Jeneng opo. Tampangin desa jenenge. Jadi diolok-olok sama kawan-kawannya Sarajevo. Santri baru ini ada Muhammad Messi, Ronaldo. Woi piye? Bapaknya mungkin hobi bola. Muhammad Messi. Nasrani digabung dengan Muhammad. Ronaldo. Woi jago-jago bola semua. Dipasang gini anaknya. Bapaknya malah gak enak nih ngono. Ini kalau susunan ini berarti kan anak Ronaldo ini. Bayi Ronaldo. Muhammad, Messi, Ronaldo. Santri baru. Ini harusnya hati-hati ya. Muhammad itu nama Nabi kita. Ya. Seorang akan menamai anaknya atau dirinya itu kadang mengikuti idolanya. Kita mengidolakan Nabi Muhammad SAW, ya kita pakai nama beliau. Bahkan dalam kitab Syafi'iyah dikatakan, punya anak laki-laki kok nggak ada Muhammadnya, maka keluarga ini dikhawatirkan jahiliyah. Dalam kitab Syafi'iyah. Dua anak telu jenenge Joni, Cici. Jenenge Paijo, nggak ada Muhammadnya. Harus ada Muhammadnya atau Ahmadnya. Kata ulama Syafi'iyah itu kalau dia ingin keluar dari jahiliyah, Muhammad. Muhammad itu sosok yang terpuji. Sampai kapanpun terpuji. Mau dihinakan nggak bisa, tetap terpuji. Mau dilecehkan tetap terpuji.
Itu Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi nama yang buruk tadi ternyata berdampak kepada keluarganya. Ya. Nama itu doa. Isinya adalah tafaul. Isinya adalah harapan-harapan dan keoptimisan-keoptimisan. Semua orang tua sepakat ngasih nama anak pilihan. Sampai buka di internet, daftar-daftar dipasang-pasangkan. Ya. Saya pernah ditanya seorang jamaah, nama anaknya itu sampai gabungan dari 4 khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Wow, Masya Allah. Soalnya kari dewe, Li. Kalau anak Li, pada Abu Bakar, Umar, Utsman, digabung 4-4. Subhanallah. Jadi sebenarnya adabnya cuma satu nama aja. Di Arab itu orang kalau manggil nama ya komplit. Namanya Abdul Muhaimin ya Abdul Muhaimin. Abdurrahman ya Abdurrahman gitu. Kalau di sini Abdul Khalik lik. Abdurrahman dur. Itu jadi pelecehan nanti. Di Saudi manggil nama ya komplit. Namanya Abdurrahman ya Abdurrahman ya Muhammad ya Abdul Muhaimin. Gak ada di sana. Min. Gak ada. Jadi di sini hati-hati kalau nama supaya nggak terlalu banyak ya. Semua memang semangat, terutama orang tua muda, bapak-bapak muda, ibu-ibu muda, ya. Bahkan belum punya anak, belum hamil, nama udah disiapin, rebutan. Kau nak lanang aku, kau nak wedok keluargamu, namanya Masya Allah. Rangkaian ya, arti-arti yang bagus. Ala kulli hal seperti itu tidak dipermasalahkan asal isinya bagus dan doa ya. Namun ya tadi sebaik-baik contoh adalah contoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Rasul putri-putrinya dikasih nama satu-satu. Ada yang kunyah. Jadi putrinya Rasul ada namanya Ummu Kulthum. Iya betul? Ummu Kulthum. Apakah itu ibunya Kulthum? Belum. Bayi baru lahir namanya Ummu Kulthum. Artinya ini contoh dari Rasul bahwa ngasih nama kunyah kepada anak itu boleh. Ya. Anak kita laki-laki nih baru lahir. Namanya Abu Muhammad. Umpamanya. Abu Abdurrahman. Biasanya Abdurrahman itu dikasih Abu depannya. Boleh. Namanya kunyah. Ya. Rasul memberi nama putrinya Ummu Kulthum. Ummu Kulthum. Namanya satu-satu gitu. Fatimah. Kemudian ada yang namanya Talhah. Ada yang namanya Ibrahim. Ada yang namanya Ruqayyah. Adapun julukan-julukan itu biar orang yang ngasih. Seperti cucunya Rasulullah SAW. Keturunan dari Husain, cicit ya. Namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Namanya Ali. Anaknya Ali bin Abi Thalib juga Hasan. Husain. Ya, Husain bin Ali. Hasan bin Ali. Anaknya Ali. Anaknya Husain namanya Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin ini ada mengatakan ini adalah julukan yang diberikan orang kepada beliau. Zain al-Abidin. Ya, hamba Allah yang pilihan. Karena beliau ini punya amalan yang luar biasa. Kalau malam-malam suka sedekah malam. Gak ada yang tahu. Ya dikasih sedekah itu siapapun. Bahkan para orang-orang yang dulu bantai bapaknya. Bantai Husain. Sampai orang-orang bertanya kepada Ali Zainal Abidin ini. Bapakmu dibantai orang kayak gitu kok kamu masih baik sama pelaku-pelakunya, eksekutor-eksekutornya. Kata dia, aku ingin mengamalkan hadis dari datuk, dari kakek, dari Rasulullah SAW. Ya, dia yang ngeriwayatin hadis. Rasulullah SAW yang berbunyi bahwa sadaqatus sirri tudfi'u ghadaba ar-rabbi. Sedekah sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala di kuburan. Dia praktekkan tuh malam-malam mikul karung, gandum,
sembako, nggak ada yang tahu. Orang-orang tahunya cuma makanan di depan rumahnya, pagi-pagi dapat itu. Dan ketahuannya adalah ketika Ali ini, cucunya Ali bin Abi Thalib, cicitnya Rasulullah SAW, anaknya Husain ini, wafat, meninggal dunia, dan ditemukan di punggungnya ini bekas-bekas kapal ya, biru-biru karena kebiasaan beliau tiap malam yang mangguli. Ya, dia ahli bait Rasulullah SAW, tapi dia langsung turun tangan dan gak ada orang yang tahu. Taunya adalah setelah meninggalnya beliau. Ini sedekah asiri yang diriwayatkan oleh Ali. Namanya Ali, tapi terkenal dengan Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin itu julukan atau lakop yang diberikan orang-orang waktu itu. Baik. Demikian halnya dengan nama yang mengandung tazkiyah, pujian terhadap diri sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Zainab kana ismuha Barroh. Zainab itu dulu nama aslinya Barroh. Barroh itu artinya wanita yang sangat baik. Wanita yang sangat baik. Enggak boleh. Bahkan ulama juga mengkritik nama Khairun Nisa. Khairun Nisa, wanita yang terbaik. Wanita terbaik itu cuma 4 di dunia. Istrinya Fir'aun namanya Asia, kemudian Maryam, kemudian Khadijah, kemudian Fatimah. 4. Jadi sehebat apapun kita mendidik anak perempuan kita, gak akan menjadi Khairun Nisa yang seperti 4 orang ini. Khairun Nisa termasuk tazkiyah. Ini. Atau kalau laki-laki Khairul Rijal gitu. Khairul Rijal, laki-laki yang terbaik. Muluk-muluk abotan jeneng meriang. Jadi itu terlalu mentazkiyah dan memuji diri sendiri. Faqila laha tuzakki nafsaha fasammaha Rasulullah SAW Zainab. Maka ada yang berkata kepadanya, kamu ini terlalu memuji diri sendiri. Nama kok Barroh, nama kok Khairun Nisa, Khairul Rijal. Maka Rasulullah SAW menggantinya dengan nama Zainab. Kemudian Juwairiyah dulu, salah satu istri Rasulullah SAW, namanya juga Barroh. Lalu diganti oleh Rasulullah SAW dengan Juwairiyah. Dia mengganti nama yang isinya memuji diri, itu juga dianjurkan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa nama itu memberikan pengaruh kepada musammayat, kepada yang dinamai. Dan musammayat dipengaruhi oleh namanya baik atau buruknya, ringan atau beratnya. Jadi jangan ada istilah apalah arti sebuah nama. Okay? Apalah arti sebuah nama. Nama itu penting banget. Penting banget maknanya. Doa untuk orang tersebut dari orang tuanya. Maka harusnya diisi yang baik. Terus ada riwayat di sini. Adalah Iyas bin Muawiyah rahimahullah. Dan selain beliau, saat melihat seseorang beliau berkata, yan bagi ayyakuna ismuhu kaita wa kaita. Fala yakadu yuhti. Sepatutnya namanya adalah seperti ini dan seperti itu sehingga akan jarang meleset dari makna namanya. Umar pernah bertanya kepada seorang pria tentang namanya. Lalu orang itu menjawab namanya Jamroh. Jamroh artinya apa? Bara api, mowo. Nama yang gak bagus. Umar lalu bertanya lagi, nama bapakmu siapa? Syihab. Syihab niku percikan api. Syihab niku apa? Percikan api. Jadi namanya serba geni, serba api. Umar bertanya kembali, kamu dari siapa? Dia menjawab dari Al-Hirqah. Hirqah itu juga jilatan api. Umar bertanya lagi, tempat tinggalmu di mana? Bahratun Nar, samudra api. Serba api. Umar bertanya lagi, di mana rumahmu? Di Dzatul Ladha. Dzatul Ladha itu adalah, Ladha itu api juga. Umar berkata, idhab faqad ihtaraka maskana. Pulanglah kamu, rumahmu telah hangus terbakar. Namanya serba api dan kebakaran. Lalu Umar bilang, pulanglah, rumahmu udah kebakar. Lalu orang itu pun pulang
dan dia dapati keadaan rumahnya memang seperti yang dikatakan Umar, kebakaran. Ini nama itu juga bisa menimbulkan kenyataan ya, seperti perkataan. Apa yang kita yakini, apa yang kita katakan itu juga harus hati-hati. Karena itu bisa menjadi kenyataan. Kalau kita bilang nggak bisa, ya akhirnya nggak bisa beneran. Itu tuh sesuai. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita inikan, itu yang akan menjadi kenyataan. Itu sesuai dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud dalam atharnya, kullu ma tawaqqa'at atin. Apa yang terucap, apa yang terbetik itu akan terjadi. Apa yang terpikirkan di kepala kita, apa yang kita ucapkan itu akan terjadi. Kullu ma tawaqqa'at atin. Jadi hati-hati. Termasuk nama yang diceluki bendino, akan dipanggili setiap hari. Kok mananya nggak bagus ya? Dan takutnya dia akan seperti itu. Namanya jual. Wawung, diceluki jual terus wawung. Bisa di wawung kelakuan. Terus kunyah. Adapun kunyah jika ia suatu hal yang baik maka akan berimbas pada jiwa dan memuliakan orang yang diberi kunyah. Ya, kunyah itu sebutan diawali dengan abu dan ummu. Kalau laki-laki abu, kalau perempuan maka ummu ditambahi. Ibnu atau bintu. Ibnu atau bintu. Dan enggak harus punya anak yang namanya itu. Gitu. Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekh Ibnu Taimiyah, itu kan ulama yang belum sempat menikah jemaah. Beliau ini wafat dan belum sempat menikah. Siapa yang tahu kunyahnya Syekhul Islam Taimiyah? Kasih hadiah. Siapa yang tahu nama kunyahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Abu siapa? Apa bos? Abul Abbas. Abu Al-Abbas. Ibnu Taimiyah Al-Harrani rahimahullah. Dia nggak punya nama Abbas anaknya. Oh, belum pernah menikah. Ya. Dan Imam Nawawi Abu Abdillah. Dia belum sempat menikah juga. Jadi jomblo-jomblo yang masih belum nikah jangan takut pakai nama kunyah. Kok kamu pakai nama Ummu, Mbak? Apa wis duwe anak? Lho apa kudu duwe anak sih? Harus. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah merubah nama tempat yang gak bagus diganti dengan nama yang bagus. Seperti kata kota Madinah. Dulu julukannya Yasrib. Yasrib kemudian diganti dengan Madinah Al-Munawwarah. Madinah An-Nabawiyah. Yasrib jadi Madinah. Nama-nama tempat yang gak bagus. Nama artinya bisa diganti dengan nama yang lebih baik, tidak mengandung kemaksiatan atau kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kunyah itu adalah sebutan seperti Abu Fulan atau Ummu Fulan. Ya. Anak kecil bisa diberi nama seperti itu. Dari sejak bayinya boleh. Itu contohkan Rasulullah SAW memberi nama putrinya dengan kunyah Ummu Kulthum. Ya. Sedangkan julukan atau laqab adalah sebutan yang difahami sebagai sesuatu sifat tertentu yang kebanyakannya adalah celaan. Laqab. Laqab itu julukan. Seperti misalnya Umar. Ya. Ibnul Khattab. Ibnul Khattab ini kunyahnya. Terus lakopnya Umar apa? Al-Faruq. Al-Faruq. Abu Bakar. Nama aslinya siapa? Abdullah bin Quhafah. Bukannya lakopnya siapa Abu Bakar? As-Siddiq. As-Siddiq. Utsman Ibnu Affan itu lakop, itu kunyahnya. Julukannya Dzun Nurain.
yang memiliki dua cahaya karena dia menikahi dua putri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Jadi ada kunyah, ada lakob. Lakob ini julukan. Rata-rata celaan. Tapi untuk para tokoh-tokoh ya, maka itu adalah sebuah pemuliaan. Karena itulah kunyah itu adalah suatu bentuk pemuliaan meskipun kepada anak kecil. Nabi Muhammad SAW sendiri memberi kunyah kepada Abu Umair yang masih anak-anak, beliau bercanda dengannya dengan mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dikerjakan oleh si Nughair. Nughair itu burung pipit atau burung emprit gitu. Umar bin Khattab berkata, ajjilu yukanni auladakum hatta la tusra'a ilaihimil alqabussu. Segerakanlah memberi kunyah kepada anak-anak kalian sehingga tidak didahului oleh lakop-lakop yang buruk dari teman-temannya. Gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah nama itu ada alaqah, ada hubungan dengan kesolehan dan kesolehan anak kita, putra dan putri kita. Biar anak kita dipanggil dan berarti itu doa untuk anak kita, maka isi dari nama anak itu juga bagus. Nama yang isinya adalah doa. Bukan hanya sekedar bahasa Arab, tapi kita contohkan. Tapi ternyata maknanya ya rusak ya. Minal khosirin atau mufsidin. Ya. Atau mungkin syaitonir rajim. Ya. Si nama anaknya penting bahasa Arab, Abu Lahab, Abu Jahal, jangan sampai. Jadi harus juga, karena ketika memberi nama dan terinspirasi dengan seseorang, maka harus terbayang dengan orang yang soleh. Seperti nama anak kita namanya Salman. Kenapa Salman? Terbayang dengan sahabat Salman Al-Farisi, bukan Salman Khan. Salman yang lain enggak. Kita terbayang, terinspirasi karena anak kita supaya dijadikan Allah seperti sahabat yang mulia Salman. Begitu. Jadi jangan orang-orang kafir ya. Messi, Cristiano Ronaldo. Ya ngefans apapun kita sama cara mereka main bola, jangan sampai jadikan nama untuk anak-anak kita. Messi. Nama-nama yang tidak sesuai. Orang Jawa biasa ngasih nama diawali dengan su. Saya pernah browsing itu. Kenapa diawali dengan su? Su itu artinya sangat baik. Ya, penuh dengan kebaikan. Ini bisa laki-laki dan perempuan. Jadi Soeharto, Soeharti. Ya. Parman, Suparmin, Suparti. Itu bagus. Gak harus dirubah dengan terus bahasa Arab-Araban. Kalau udah bagus, maka udah biarin. Gitu. Gak perlu dihijrahkan kepada ini. Tinggal mungkin pakai kunyah nih wow, solusi. Abu atau ummu. Tandane wong bar hijrah atau ngaji namanya ben ketok hijrah gitu. Pakai nama kunyah. Padahal kunyah itu bukan nama hijrah. Kunyah itu adalah salah satu perintah ya, atau anjuran dari Rasulullah SAW untuk siapapun. Bahkan bayi yang baru lahir pun disarankan untuk memberi nama kunyah tadi. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan disarankan bagi yang mau ngasih nama anaknya Arab, gitu ya konsultasi kepada orang yang ngerti bahasa Arab. Ya. Ben kok anaknya gak isin pas jadi ustadzah atau jadi ustadz. Kayak tadi, nama anaknya Minal Khosirin tiba-tiba jadi ustadz kibar. Bingung lah ngeralat, ditambahi Laisa Minal Khosirin. Repot. Jadi konsultasikan ke ustadz. Ustadz nama kayak gini secara nahwu sorobnya gimana ini? Mudah filehnya bagaimana ini? Pas atau enggak? Supaya anak kita juga ke depan enggak ribet urusannya. Karena gara-gara orang tuanya asal pasang nama yang penting kok. Jadi ngasih nama juga bisa jadi Al-Quran. Surat-surat gitu.
Tapi yang pas ya surat Maryam. Masih nama-anaknya Al-Baqarah ya repot. Ya. Masih nama anaknya sapi betina atau Al-Ankabut, laba-laba. Penting nama Al-Quran, nama surat. Enggak gitu juga. Enggak gitu konsepnya. Jadi harus yang bagus, artinya enggak asal pasang dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ala kulli hal penting namanya bagus, enggak harus Arabik, enggak harus Arab, bahasa apapun dipersilahkan, tapi benar-benar isinya adalah tafaul, harapan-harapan kebaikan kepada anak tersebut. Oke, mungkin itu. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan. Ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, gimana hukumnya seorang suami memanggil istrinya dengan panggilan Umi? Apakah itu tidak menunjukkan pada ibunya? Kesannya itu pada ibunya. Atau sebaliknya dari seorang istri manggil suaminya dengan panggilan Abi. Ya nggak usah Umi Abi lah, manggil ya Bu, ke istrinya sendiri pakai Bu, bahasa ke anak. Memanggil suami sendiri Pak, apa mungkin dianggap bapaknya kandung? Ketika manggil istri Bu itu apakah kita mungkin menganggap istri kita itu ibu kandung kita? Kan enggak. Begitu pula manggil Abi, Umi, Papi, Mami. Itu enggak akan mungkin niat sedikit pun bahwa nganggap istri kita itu ibu kandung kita. Jadi itu enggak masalah. Itu bahasanya membahasakan panggilan anak kepada pasangan kita. Enggak masalah. Pernah ditanyakan pertanyaan serupa ini kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, jawaban beliau seperti itu. Niatnya apa? Niatnya apa manggil kayak gitu? Nah, niatnya adalah ibu kandung ya haram, gak boleh. Istri bukan ibu kandung kita. Oh, bapak kandung ya gak boleh. Tapi kalau membahasakan itu panggilan anak ke orang tua, ya maka itu la ba's bihi, tidak mengapa insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Cuman kalau tadi ya memasang nama suami di belakang istri. Nek suami gak mungkin gitu ya masang bojone. Tapi ibu-ibu biasa masang nama bapak suaminya di belakang. Adapun kalau dia terkenal dengan oh ini Bu Hasan, enggak masalah. Tapi kalau ini belakangnya namanya ada Hasannya dan dikesankan itu ya nama yang mau diviralkan atau dimasyhurkan, maka itu baiknya dirubah. Karena di belakang nama seseorang itu harus bapaknya atau mbahnya, bukan suaminya. Karena urutannya adalah nama kita, nama bapak kita, nama mbah kita. Bukan nama kita, terus nama suaminya. Gak boleh. Ya tidak rancu nanti dari sisi Arab. Wallahu a'lam. Biasanya romantisan gitu ya. Pasangan-pasangan yang nembe kasmaran. Bojone jenenge emplek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon niki nek maringi nami anak misalnya Khairuddin, Saifuddin, terus Saifullah, ini termasuk dilarang napa boten ini? Ya. Itu namanya lakop. Itu tadi perkataan Umar bin Khattab, harusnya kasih nama kunyah dulu sebelum lakop. Itu kan lakop namanya. Misalnya lakop julukannya Khalid bin Walid sih, Saifullah, pedangnya Allah. Jadi Saifuddin, itu pedangnya agama, itu sebenarnya bukan nama, tapi itu lakop, itu julukan. Tapi bagus, nggak ada masalah. Apakah diperbolehkan? Ya boleh saja. Itu diperbolehkan. Saifuddin, Sirajuddin, penerang agama, itu adalah
julukan. Seperti Imam Nawawi rahimahullah itu namanya Syarafuddin. Syarafuddin itu bukan nama beliau tapi julukan. Syarafuddin, orang yang sangat ya andilnya itu dalam memuliakan agama luar biasa. Dijuluki Syarafuddin. Itu enggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Doa semoga anaknya betul-betul menjadi pedangnya agama, pedangnya Allah. Wallahu a'lam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz terkait mengganti nama anak. Kalau orang-orang kita itu kan masalah nama anak itu terkait dengan ini Ustaz ya, dengan sekolah. Artinya kalau kita Akte. ya akte atau anak sekolah. Seperti saya dulu namanya Pak Imin. Dulu memang saya mau diganti, nggak mau Ustaz saya. Nggak mau, saya belum tahu ilmunya juga. Minta sarannya Ustaz, misalkan di salah satu keluarga anak kita tadi yang disebutkan Ustaz ada yang artinya itu kurang bagus, akan kita ganti misalkan. Itu apakah cukup kita ikrarkan antara anak dan orang tua atau harus dibawa atau misalkan oleh Ustadz atau guru? Itu yang pertama. Yang kedua terkait tadi dengan nama Din. Nah, nama Din ya. Saya pernah, maaf, sebelum saya ikut kajian sunnah itu pernah di salah satu tempat saya ditanya seseorang, orang itu saya anggap teman dekat Ustaz. Dia tanya ke saya, Pak Paimin namanya siapa? Istri nama Pak Paimin siapa gitu ya? Saya jawab namanya si A, nah, si B misalkan. Nah itu dia bilang gini, Pak Paimin kalau punya nama anak itu kalau bisa, kalau laki-laki jangan berakhiran dengan Din, kalau perempuan jangan berakhiran dengan Ti. Itu menjadi tanda tanya saya sampai sekarang. Artinya bukan saya percaya terhadap mitos satu, enggak, cuma itu kan ada pertanyaan belum pernah saya terurai, artinya belum saya tanyakan ke si A, si B. Nah ini mumpung ada kesempatan ini mudah-mudahan nanti bisa menjadikan titik terang Ustaz. Jadi apa yang saya berikan bisa lepas dari itu. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau merubah nama terus urusannya jadi ribet, merubah kakak, dada apa aktenya dan sebagainya, maka itu nggak usah dirubah, nggak apa. Jadi yang dirubah mungkin panggilannya, yang disosialisasikan adalah panggilannya aja. Mungkin secara surat, secara data biarin seperti itu karena butuh proses, mungkin ribet lah, merubah awal lagi dan sebagainya. Itu artinya tidak. Tadi kan disampaikan bahwa merubah nama dari yang buruk kepada yang baik itu tidak wajib. Tidak wajib. Karena tadi ada yang disarankan namanya Hazan. Suruh merubah menjadi Sahal. Dia nggak mau merubah. Alasannya apa tadi? Ini nama yang ngasih orang tua saya. Nabi nggak melarang. Cuman dampaknya sampai cucu-cucunya murung. Ya. Raine murung, merengut, semua bambai jenenge Hazan. Mbah merengut. Apa harus dirubah ya? Gak harus dirubah. Terus tentang akhiran ti, akhiran min, akhiran to itu mitos. Gak oleh ngene-ngene, gak ada. Gak ada dalam Islam tuh gak ada. Akhiran apapun monggo asal bagus. Itu anjurannya begitu. Bahasa apapun boleh asal bagus maknanya. Tidak mengandung unsur-unsur tadi pujian yang berlebihan pada diri sendiri, ada penisbatan hamba kepada selain Allah kayak Wisnu, itu mengakui bahwa ada dewa Wisnu. Krishna mengakui ada dewa Krishna, padahal itu tuh mitos. Ya. Ada dulu teman waktu saya di Saudi ada dari India, pernah cerita di India itu nggak ada orang Islam ngasih nama Wisnu. Krishna itu kan nama-nama dewa-dewa sana. Mereka manggilnya juga Wisnu. Krishna. Ya. Gambarkan sebagai orang anak yang hebat, yang sakti gitu ya. Itu ada propaganda zaman.
Mengenalkan kepada anak-anak Islam ini loh sosok ya, sosok wah namanya Krishna, bisa jadi apa aja, saksi, lawan apapun hajar. Anak-anak terinspirasi jadi avatar, jenenge avatar. Avatar itu nopo sing menguasai angin, wah macam-macam itu. Anak-anaknya minta adiknya dikei jeneng avatar, Rafathar, avatar. Itu yang ngerti agama harus konsultasi. Jenenge ini kipi. Ya. Doa. Ya. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan jika ada yang belum bisa dijawab. Monggo. Salam. Terima kasih. Terkait pemberian nama untuk anak, tadi Ustadz menyampaikan bahwasanya upayakan untuk tidak memberi nama malaikat. Yang itu apa termasuk haram atau gimana? Kalau sudah terjadi nama malaikat. Karena ada beberapa, alhamdulillah siswa di Al-Hidayah juga ada yang bernama sebutan nama malaikat. Nah kalau memang itu sudah terjadi, apakah kita harus menegaskan betul untuk supaya digantikan? Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Ini saya bacakan ya. Madhab Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan, madhab kami dan madhab jumhur membolehkan seorang memberi nama dengan nama para nabi dan malaikat. Ini karena hadisnya tadi yang larangan itu hadisnya dipermasalahkan kesohihan. Karena larangan tersebut tidak ada dasarnya yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, penamaan tersebut tidaklah makruh. Ini madhab Syafi'i yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Pendapat yang paling kuat, wallahu alam, adalah dengan memberikan rincian. Yakni di antara nama malaikat ada yang bersifat mustarok. Artinya nama itu lazim juga digunakan untuk manusia, tapi ada juga untuk malaikat. Untuk nama-nama yang bersifat mustarok seperti ini. Malaikat Malik, ya. Malik bin Anas namanya malaikat Malik. Ya. Hukum yang tampak jelas adalah boleh menggunakannya untuk nama manusia, malaikat Malik. Namanya Malik. Sebab Nabi Muhammad SAW tidak mengubah nama Malik yang sangat terkenal pada zaman beliau. Seandainya nama tersebut makruh, misalnya beliau pasti mengubah nama Malik. Sahabat Nabi kan ada namanya Malik. Adapun nama-nama yang khusus untuk malaikat seperti Jibril, Israfil, Mikail, maka hukum yang tampak jelas wallahu alam adalah makruh menggunakannya, sebab tidak ada seorang sahabat pun maupun tabi'in yang menggunakan nama tersebut. Sementara itu Nabi memerintahkan kita untuk mengikuti jalan dan petunjuk mereka. Wallahu alam bis-shawab. Jadi namanya sinten? Jibril. Ya, Muhammad Jibril dihapus. Abdullah Jibril dihapus. Wallahu alam, ini satu pendapat ya. Satu pendapat. Jadi ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh, enggak sampai haram. Enggak sampai haram. Hadisnya yang melarang itu juga diperselisihkan. Hadisnya berbunyi begini, tasammu bi asma'il anbiya wala tasammu bi asma'il malaikah. Namailah nama dengan nama-nama para nabi, jangan kalian namai dengan nama-nama malaikat. Ini diperselisihkan sahihannya. Tapi ya tadi ada khilaf ya tadi. Wallahu a'lam bis-shawab. Kalau bisa dirubah. Nah, enggak bisa dirubah biarin. Ya enggak masalah. Karena tidak wajib hukum. Nama tadi. Kita sudah jelaskan tadi detailnya. Baik, untuk akhiri saya mau nambah informasi yang sampaikan Abu Hafsah tadi. Pekan kelima yang akan datang ini kan belum ada jadwal Ustadz tetap ya. Nah, kita mau datangkan Ustadz Abdul Khalik dari Semarang. Dan beliau ini menulis buku-buku parenting ya, karakter pendidikan karakter nabawiyah. Beliau udah sering ngisi dan menjadi konsultan pondok-pondok pesantren yang memang berbasis mendidik anak sesuai dengan fitrah. Nah ini relate banget dengan
pembahasan kita setiap Ahad keempat. Maka saya coba undang, saya tawarkan kepada teman-teman. Alhamdulillah disepakati. Cuma di hari Sabtunya kita di Darul Qur'an dulu, ini khusus untuk guru-guru ya. Khusus untuk guru-guru, guru TK, guru PAUD, guru SD. Nanti ada undangan. Target kita 100 orang. Jadi supaya guru-guru itu yuk ngerti caranya didik anak zaman now. Ya, gak emosi, gurunya emosi, anaknya jadi ngamuan. Terus Ahad paginya di sini kita mau bahas untuk orang tua. Ini terbuka untuk umum, temanya semua anak itu hebat. Jadi temanya itu menarik. Ini kalau cuma sejam kayak kita-kita ini, eman-eman. Kalau bisa nanti dibikin sampai duhur gitu, dibikin sesi coffee break atau apa gitu. Biar menarik, karena ustadznya ini juga Jawani, Jawa bisa. Beliau punya sekolah karakter di Semarang. Sekolah karakter Imam Syafi'i. Jadi beliau memang tidak hanya teori, tapi beliau turun dalam praktek secara langsung. Jadi ini semoga manfaatnya lebih luas. Kita semuanya bisa istifadah, ngambil ilmu, mendidik anak. Gak anak sekolahannya masalah orang tua. Nah, kita harus datangin pakar-pakar yang seperti ini supaya mindset kita mulai berubah. Caranya mandang anak nakal, anak yang bodoh, anak yang gak mampu. Itu kadang kita pukul rata semua, kudu iso kaya koncone kabeh. Apakah begitu pendidikan dalam Islam? Nah, nanti Ustadz Abdul Khalik ini yang kan kita serahkan materinya kepada beliau. Banyak buku juga. Nanti mungkin akan dipasang, dijual di depan situ buku-buku beliau. Mungkin itu tambahan informasi tentang Ustadz Abdul Khalik yang akan ngisi insyaallah ta'ala Ahad kelima yang akan datang di sini. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini bermanfaat. Jika ada salah-salah kata saya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan yang belum dijawab, dan pasti banyak, bisa tanyakan kepada guru kita Ustadz Muslim Al-Athari, ya, guru kita semuanya. Nah, kita juga muridnya. Ya. Akhir kalam kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.